inilah yang akan kita jadikan entresnya. Jadi kita sambungkan ini, kita jadikan sebagai entresnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Bagaimana caranya supaya sambungan atau setekan tunas air atau setek lancuran kita supaya menjadi cepat berkembang atau cepat menjadi subur. Nah, seperti yang ada di hadapan kita ini tidak termasuk kepada yang subur. Karena ini pertumbuhannya kerdil. Nah, jadi untuk menjadikan ini supaya cepat menjadi subur, saya contohkan yang ini tidak subur ini. Nah, ini kenapa dia menjadi tidak subur seperti ini? Karena bisa teman-teman pemirsa sekalian perhatikan, kita lihat batangnya ini. Nah, kalau batangnya ini bisa terbilang bisa dikatakan subur ini. Nah, ini batang utamanya. Nah, jadi ini kita lihat tidak subur seperti ini karena saya tidak melakukan perlakuan yang khusus. Nah, seharusnya ini ketika ini telah keluar waktu kita mengadakan penyambungan, ini sambungan lancuran ya. Sambungan lancuran. Karena kita membuat sistem pagar, sebaiknya kita menyambung lancuran kalau memang kita belum mempunyai bibit dari biji yang bisa diunggulkan. Karena ini kita mengambil dari indukan yang unggul, dari indukan yang terpilih, maksudnya dari yang mana kita inginkan. Nah, jadi ketika kita melakukan penyambungan ini, setelah kita dapati ciri-ciri dia berhasil atau telah keluar tunas, nah, supaya dia menjadi subur ya. Jika kita dapati ini telah mengeluarkan tunas, jangan terlalu besar seperti ini. Yang penting kita sudah yakin bahwa memang sambungan kita ini betul-betul telah berhasil atau betul-betul telah mengeluarkan tunas. Nah, sejak kita mengetahui sambungan lancuran kita ini telah mengeluarkan tunas, cepat-cepat kita melakukan pemotongan atau nah, pada ujungnya ini. Pada ujung indukannya ini kita lakukan pemotongan. Kita buang. Nah, atau apa yang disebut kalau kebiasaan itu disebut apa ya? Penyunatan. Jadi ujungnya ini agak repot juga karena saya memakai tangan yang satu ini ya. Nah, seperti ini. Kita pangkas saja ujungnya ini. Kalau bisa dengan gunting, kalau tidak kita punya alat, kita langsung saja kita patahkan saja ujungnya ini. Nah, kita potong saja seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Supaya pembagian nutrisinya itu tidak terlalu banyak lagi terbagi kepada indukannya ini. Jadi kita potong saja yang di atas itu seperti baru saja yang saya lakukan. Kemudian juga daun-daun yang pada ketiak daun ini. Nah, ini kita rempel ya. Kita lepas semua. Ini daun-daun yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, ini daun-daun yang di ketiak daun ini, di ketiak batang ini. Nah, jadi yang ada juga di dompolan-dompolan ini juga kita rempel semua ini. Supaya tidak terlalu banyak pembagian nutrisinya. Nah, ini kita jadikan seperti ini. Kita rempel semua ini. Nah, yang ada ini. Nah, seperti itu. Kemudian, karena sifat dari lancuran ini tidak boleh kita hanya menjadikan satu ini ya. Ini masih ada satu ini. Jadi kita jadikan saja 2 atau 3 ini ya. Karena kita akan membuat sistem pagar. Sistem pagar. Nah, yang ini, yang di sebelahnya ini. Nah, itu sudah besar itu. Nah, sudah menjadi 2. Nah, jadi supaya menjadi 2 seperti yang ini. Nah, supaya menjadi 2 seperti yang itu. Yang ini. Nah, ini masih saja satu ini. Sebaiknya kita potong saja ini. Kita potong. Kalau kita mau membawa alat tadi, kebetulan saya tidak membawa alat ini tadi. Nah, kita potong saja sebatas ini. Tidak membawa alat semuanya. Boleh saja kita patahkan dengan tangan seperti ini. Nah, kita patahkan seperti ini. Tidak apa-apa ini. Malahan lebih bagus kita patahkan dulu seperti ini. Jangan sampai putus. Nah, biarkan seperti ini. Biar daunnya ini masih bisa berrespirasi. Masih bisa beroksidasi. Masih bisa berfotosintesis. Nah, nanti setelah keluar tunas dari sini keluar tunas nanti. Ini keluar tunas dari sininya nanti. Nah, tapi apabila dia keluar tunas dari yang bawah ini, jangan kita pelihara tunas yang ini. Kita pelihara saja yang tunas sambungannya ini. Entah dia keluarnya dari sini, entah dia keluarnya dari sini. Atau dari sini. Nah, baru kita lepas ini nantinya. Tapi untuk sekarang ini biarkan saja seperti ini. Itu.
nanti dia akan cepat tumbuh. Apabila kita patahkan belum langsung kita copot, ini akan cepat keluar tunas dari sini, karena masih dibantu oleh daun ini dia untuk berrespirasi. Dan juga pada indukannya tadi, pada ujung indukannya sudah kita potong. Nah itu, maka pembagian nutrisinya tidak terlalu banyak. Seperti itu penjelasannya. Ini untuk lancoran sistem pagar. Nah seperti yang ini karena tidak banyak pembagian nutrisinya, dia telah langsung keluar 2 tunas seperti ini. Nah, padahal saya melakukan penyambungan, pada hari dan tanggal yang sama dengan yang sebelahnya. Nah ini sudah besar seperti ini karena sangat subur, tidak ada pembagian nutrisinya. Nih nah, sudah sangat subur seperti ini. Nih kalau tidak banyak pembagian nutrisinya. Nah ini karena memang seperti ini ya. Nah tidak banyak. Dengan indukannya ini sudah kita patahkan ujung pada ujungnya. Ujung indukannya ini sudah kita patahkan ini ke sini. Nah karena sudah kita patahkan dia bertunas lagi ini. Nah dia akan sering mengeluarkan tunas ya, karena ujung indukannya ini sudah kita patahkan. Jadi rajin-rajin kita mengontrolnya juga. Kita lepaskan juga ini. Nah tunasnya. Kemudian ini nah, nih kita lepas juga. Karena memang ini sering sekali keluar tunas biasanya dari pangkal-pangkal dahan ini. Nah ini apabila tidak terjadi banyak pembagian nutrisi, maka dia akan cepat tumbuh subur seperti ini. Nah itulah caranya. Tekniknya tidak terlalu rumit apabila kita ingin sambungan lancuran kita sistem pagar ini supaya cepat menjadi subur. Nah, sedangkan untuk pengambilan bibitnya, bagaimana cara pengambilan bibitnya? Nah sebelum kita melakukan pengambilan bibit, bagi teman-teman yang di bawah videonya masih ada tulisan subscribe belum ditekan, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya biar saya lebih bersemangat lagi membuatkan konten-kontennya. Nah untuk kita mengambil bibitnya, kita ambilkan dari indukan yang kita anggap sudah unggul di tengah-tengah perkebunan kita sendiri. Yang paling baik itu ya di tengah perkebunan kita sendiri, karena sesuai dengan kondisi atau cuacanya, apabila baik di tengah perkebunan kita, maka kita kembangkan di tengah perkebunan kita, karena dia sudah mampu beradaptasi dengan suhu ataupun segala macam jenis serangan penyakit yang telah kita anggap dia mampu melawan dari segala jenis serangan penyakit ataupun hama, maka itu yang kita anggap unggul di tengah-tengah perkebunan kita yang akan kita jadikan sambungan lancuran. Nah seperti ini yang saya ambil itu dari batang yang ini. Saya sengaja memilih dari batang yang ini karena saya sangat senang dengan batang yang ini. Selain dari dompolannya besar-besar, juga ini batangnya sehat. Terbukti dari kemarau kemarin, sudah 2 kali kemarau, ini masih tetap saja berbuah seperti ini. Jadi saya anggap kopi ini jadi adalah unggul. Jadi saya mengambil tunas dari yang ini saja, yaitu tunas airnya. Nah, jadi kita ambil yang ini. Kita ambil tunas yang ini. Nah, ini juga. Nah, kita ambil tunas yang seperti ini. Kita ambil saja ini. Nah, kita ambil dari tunas-tunas yang memang sengaja kita pelihara seperti ini. Kita sengaja pelihara, kita ambil tunasnya, yang tunas air seperti ini. Tunas air seperti ini ya, inilah yang akan kita jadikan entresnya. Jadi kita sambungkan ini, kita jadikan sebagai entresnya seperti itu. Nah, kemudian juga kalau memang sudah kita dapati ini sudah benar-benar memang sudah betul-betul hidup seperti ini, nah sudah memang betul-betul sudah mengeluarkan tunas seperti ini. Nah ini kita sebelumnya saya mempunyai tunas cadangan. Kalau umpamanya yang ini gagal, jadi akan saya sambung dengan yang ini ya. Tetapi yang ini telah berhasil. Nah karena ini telah berhasil, kita buang saja yang ini. Kita buang. Iya. Nah jadi kita buang saja yang ini. Kita jadikan saja yang satu ini. Dan yang satu ini juga hanya ada satu, tumbuhnya ada satu. Jadi karena ini satu, seperti yang tadi juga satu. Nah seperti yang tadi juga satu. Ini biar kita patahkan seperti ini saja. Nah karena harapan kita setelah kita patahkan seperti ini, dia akan keluar tunas 2 atau 3. Nantinya kita tinggalkan 3 atau 4 seberapa. Yang idealnya itu 2 saja untuk sementara ya. Nah jadi ini juga kita patahkan seperti ini. Seperti yang tadi juga kita
Nah, ujungnya yang atas ini. Nah, yang atas ini kita patahkan juga biar dia cepat menjadi subur. Nah, kita patahkan saja seperti ini. Saya sebenarnya tidak banyak mengembangkan sistem pagar ini, hanya karena permintaan dari teman-teman saja, maka saya membuat sistem lancuran ini. Karena di tempat kita ini tidak aman apabila kita membuat sambungan lancurannya, karena banyak hama monyet. Jadi lancuran-lancuran yang kita sambungan itu banyak sekali mengalami kegagalan. Jadi itu saja. Bagi teman-teman merasa bermanfaat video ini, silahkan dipraktekkan bagaimana caranya supaya tanaman lancuran kita atau sambungan lancuran kita cepat menjadi subur. Saya sudah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.